Selamat berjumpa kembali bersama kami Inews TV Info News 871 dalam berita terkini, aktual, tajam, dan terpercaya. Pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa bentrokan pecah di depan gedung DPR MPR RI malam ini saat aparat kepolisian memukul mundur massa aksi unjuk rasa Kamis 22 Agustus 2024. Kejadian ini juga melibatkan puluhan anak STM yang berkonfrontasi dengan aparat kepolisian di lokasi. Bentrok dimulai terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ratusan massa pun dipukul mundur oleh personil pengendali massa atau Dalmas yang berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda tepat di belakang Stadion Gelora Bung Karno. Dalam upaya melawan, massa melemparkan batu, botol, dan kayu ke arah aparat kepolisian. Atas kejadian tersebut, polisi menggunakan water cannon dan menembakkan gas air mata ke massa pendemo. Tindakan ini guna untuk membubarkan kerumunan massa yang semakin beringas. Massa terus didorong mundur hingga ke Jalan Gelora dan beberapa di antaranya tampak membakar sampah sebagai bentuk perlawanan terhadap langkah polisi. Nampak terlihat salah satu pendemo yang dikejar oleh beberapa aparat kepolisian hingga terjatuh dan mendapat pukulan dari beberapa aparat kepolisian. Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dari berbagai aliansi sudah mulai membubarkan diri secara tertib sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun kedatangan puluhan anak STM yang baru bergabung mengubah situasi menjadi panas dan pecah saat itu juga. Sampai berita ini diterbitkan, situasi masih terlihat mencekam di lokasi sekitar gedung DPR MPR RI Jakarta. Bang Aryan, bisa disampaikan tadi Abang sempat mengadvokasi masa aksi yang ditangkap tadi ada berapa orang dan mereka dari mana saja, unsur elemen mana aja Bang? Ada mahasiswa, ada yang dari LBH, tadi gue juga ketemu dalam mobil, mereka mau dibawa ke Polda, ada sebagian mau dibawa ke Polres, itu total yang gue temui di sini ada berapa tadi? 11 ya? Di sini ada 11, di sana juga ada 14, ada 26 orang. Tapi yang dalam sini sudah gue catat nama-namanya. Ya gue ketemu dengan polisi yang ada di lokasi dan gue minta untuk tidak ada kekerasan, tidak ada penangkapan, penahanan yang tidak sesuai prosedur. Kalau kemudian misalnya mereka unsur tidak terpenuhi, lepaskan saja lah. Atau kita tahu mereka bergerak karena hati nurani kok, tidak karena yang lain. Artinya bahwa kita sama-sama mencintai bangsa ini, tapi ekspresi mencintainya dan cara yang berbeda. Begitu. Setelah ini Abang mau rencana kemana? Mau ke Polda. Mau lihat di Polda, mau nyusur Polres Selatan, Barat, mungkin masih ada yang ketahan. Sejauh ini informasi yang didapatkan yang di Polda sudah ada berapa orang yang kena Bang? Ini kita masih nunggu dari teman-teman kita yang berangkat ke Polda. LBH ada yang kena. Tapi tadi gue sudah minta koordinasi sama klinik DPR untuk lakukan pengobatan bagi yang luka ya, karena ada yang patah gigi, ada yang hidungnya patah, segala macam. Ini mayoritas mahasiswa atau apa? Ada mahasiswa, ada anak SMA. Tadi SMA mana? Yang SMA saya pikir kalau misalnya kemudian saya dengan hormat minta pada kepala sekolahnya untuk tidak memberikan sanksi apapun pada mereka. Satu hal, ketika memang mereka bergerak dan hati nurani, ketika anak muda masih punya hati, jangan dikasih sanksi. Bang Dunia, nanti Abang ke Polda segala macam massa, apakah sendirian atau dengan anggota-anggota yang lain dari PDIP? Enggak, ini gue lagi di jalan nonton di YouTube. Aku pikir, waduh, gue jadi ingat gue 26-27 tahun yang lalu gitu loh. Dan gue berpikir sedikit banyak harus ada yang gue lakukan. Paling tidak dalam kapasitas gue sebagai anggota DPR, kita punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Bagaimanapun juga semua undang-undang itu pelaksanaan di bawah pengawasan DPR. Nah, gue akan gunakan kewenangan itu untuk memastikan semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ngajak yang lain juga nggak Bang, terutama dari PDIP? Ngajak anggota yang lain juga, terutama PDIP? Gue belum komunikasikan ya. Ini spontan aja. Bang, kalau untuk RUU Pilkada sendiri kan sempat dibatalkan di paripurna hari ini. Iya. Nah, harapannya gimana? Apakah nantinya bakal ya bagaimanapun juga kan kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah final dan mengikat ya, final and binding gitu, ya hormati dong.
apapun itu kita hormati itu. Kita hormati lembaga yang kita sepakati sebagai instansi, institusi, lembaga tinggi negara yang menguji tentang undang-undang dan konstitusi. Tapi sejauh ini kan cuma fraksi PDIP yang menolak Bang. Nanti depannya dapat guncangan politik yang besar itu gimana nih? Guncangan politik apa? Ya takutnya nanti ke depan tetap dipaksakan begitu undang-undang ini dan sejauh ini cuma PDI yang menolak. Kalau menurut gua penolakan kita harus dilakukan, ya kan kita harus menunjukkan sikap kita bahwa kita menghormati konstitusi. Konstitusi ini kan dasarnya negara kita ya. Kita bangun dengan dasar negara, konstitusi kita. Kalau dasarnya nggak kuat, rapuh, retak, pecah, bagaimana? Artinya menjaga konstitusi itu bagian inheren dari menjaga Indonesia. Dalam komunikasi internal PDI itu RUU Pilkada ini disahkannya nanti atau di periode ini atau periode mendatang ya? Kan ibaratnya sekarang ditunda, baru kata Bang Dasko tadi konferensi pers nggak akan disahkan di selama ini sampai tanggal 27 pendaftaran. Kalau kita belum ada pembicaraan terkait hal itu ya, belum ada. Dan gue sendiri belum mendiskusikan itu secara mendalam. Tadi gue dari penyerahan B1 KWK untuk beberapa kepala daerah. Gue lagi jalan pulang, gue lihat di YouTube dan menurut gue perlu datang gitu. Oke, makasih. Ya, makasih ya. Demikian INews TV, Info News 871 mengabarkan.